Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to Local Committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-147. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa yang tentunya akan menjadi host menemani bincang sore kita bersama ASOGI. Dan tidak lupa kami mengucapkan juga terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya setia menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore ini topik bahasan kita adalah melanjutkan pembahasan di seri sebelumnya di mana kita sudah membahas mengenai lesi prakanker serviks dalam kehamilan. Dan sore ini kita membahas bagaimana manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Baik, di sini sudah hadir 3 orang narasumber dan moderator yang harusnya sudah nggak asing lagi ya untuk peserta setia ASOGI. Beliau-beliau ini sudah siap membagikan update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang pertama narasumber kita yaitu Dr. Ari Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUP Arifin Ahmad Riau. Selamat sore Dr. Ari. Selamat sore Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok sudah berkenan hadir. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Indiarto Witiawan, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Kota Cilegon, Banten. Selamat sore Dr. Indiarto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sarul, Dr. Hoirunisa, Tuhan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Indiarto. Dan yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini sebagai moderator kita yaitu Profesor Dr. Syarul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore Prof. Syarul Rauf. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Terima kasih. Baik, kepada seluruh peserta Asogi, jangan lupa untuk kembali mengakses akun pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir, karena presensi akan tercatat secara otomatis melalui sistem. Kemudian peserta akan terverifikasi secara otomatis juga H+1 dari acara ini. Dan seluruh peserta juga bisa berinteraksi aktif bila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Sebelum kita memulai pemaparan dan diskusi kita pada sore hari ini, saya akan mengundang di sini, saya melihat ada Sekjen Hogi yang juga hadir. Mungkin berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara Asogi pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nisa. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Syahrul, Dokter Ari, Dokter Indi. Salam hormat, salam sehat selalu. Luar biasa kita bisa bertemu ternyata lewat Zoom terus ya, lewat virtual ya, Ya. Dokter. Dokter-dokter sekalian dan Prof. Syahrul juga ya. Saya dalam hal ini memang harus selalu siap sedia ya Dokter Nisa ya. Sedianya ini sore ini Dokter Brahmana ini yang harus saya membuka. Tapi beliau tuh ya luar biasa sibuknya. Sampai last minute ternyata alhamdulillah ya memang beliau apa untuk diwakili gitu ya. Jadi saya tidak berlama-lama, hanya ini saja ya, hanya luar biasa apresiasi kami terhadap teman-teman sekalian, profesor dokter sekalian yang begitu setia mengikuti Ashogi ini ya. Udah nggak terasa ya Prof. Syahrul ya, sekarang sudah 147, luar biasa. Wah, luar Dari biasa ya. Jalan terus ya, ya, insya hampir Allah. 150 ya, Dokter Ari ya, siap selalu. Jadi kita sudah mulai dari Desember 2021 ya, saat ini sudah 147 dengan tema tadi ya, manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Ya kelihatan akan seru nih ya Prof. Syahrul ya, nanti akan Ya. seru lagi dibawakan oleh Prof. Syahrul. Di sini sudah ada ahli-ahlinya, jadi saya tidak akan mengupas lagi, ternyata memang ini juga suatu hal yang harus kita dalami ya sejauh sekalian, karena ternyata saat ini juga kanker serviks bergeser pada usia muda yang tentu saja kita berpikir untuk bagaimana onco-fertility atau untuk preserve fertility-nya ya begitu ya. Kalau dulu kita menemukan pasien kanker serviks sudah anaknya 4 gitu ya, Prof. Syahrul anaknya 5 gitu ya. Ternyata saat ini juga bisa ditemukan ya suatu cervical cancer pada kehamilan ya. Bagaimana nanti cara menegakkan diagnosis ya, kemudian bagaimana timing misalkan apakah mau dilakukan terminasi atau apapun ya, itu ini akan ada menjadi satu isu yang penting dalam suatu corporate ya, dalam arti kita memang medical, ethical legal dan juga multidisiplin approach ya. Baik, itu saja dari saya. Salam hormat dan salam sehat selalu dari Pak Ketua kita, Dr. Brahmana. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat mengikuti Ashogi kita. Mudah-mudahan banyak manfaat yang akan kita bisa ambil dari Ashogi kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Prof. Syahrul, Dr. Ari, dan Dr. Ya, saya kembalikan Dr. Nisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Tovan sudah berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi kita pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada moderator untuk memandu jalannya diskusi kepada Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. selamat sore, salam sejahtera. Jadi kalau di Makassar ini sudah 4:30, Dr. Hairun Nisa, Dr. Ari, Dr. Indiarto ya. Ya, alhamdulillah ya, Ashogi ini tetap jalan. Tentunya ini yang kita harapkan demikian, karena kita akan tentunya sebagai perkumpulan ilmiah seperti Hogi ini diharapkan tetap bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan skill mungkin ya kepada sejawat kita, maupun juga mungkin kepada SPG-SPG yang membutuhkan informasi-informasi tentang hal-hal menyangkut onkologi tentunya, ya, khususnya onkologi ya. Nah, pada hari ini kita akan berbicara mengenai manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Nah, kanker serviks dalam kehamilan ini tentunya tidak jarang kita temukan ya. Bahkan kadang-kadang ya setelah
mendapatkan hal ini setelah kita diagnosis, tentu selalu saja ada beberapa pertimbangan, khususnya mengenai manajemennya. Kapan sebaiknya kita laksanakan manajemennya, manajemennya dalam bentuk apa, karena ada kehamilan. Nah ini kalau kalau kanker serviksnya sendiri sih ya mungkin tidak terlalu sulit untuk bertindak gitu ya. Tapi kalau ada kehamilan di dalamnya, apalagi kalau kehamilannya masih baik ya, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana menata laksanai. Nah, sekarang pada sore hari ini kita ada dua pembicara ya dari sejawat kita, Dr. Ari Hidayat, SPOG Spesialis Onkologi dari RSUP Arifin Ahmad Riau ya. Selamat sore Dr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua, Dr. Indiarto Widjawan, SPOG Subspesialis Onkologi dari RSUD Kota Cilegon, Banten. Ya, tentunya kedua sejawat kita ini sudah mempersiapkan informasi-informasi apa saja yang perlu diberikan kepada kita semuanya, sehingga nanti bisa memberikan wawasan, memberikan pencerahan bagi sejawat kita yang mengikuti acara ini. Oleh karena itu saya tidak lama-lama untuk menyampaikan hal ini. Saya persilakan mungkin pertama Dr. Ari silahkan mempresentasikan eh, paparannya. Silakan Dok. Hmm. Suara saya dengar. Halo? Sudah Ya, dok, terdengar dok. Nah, baik. sudah kelihatan, sudah Ya, kelihatan. terima kasih Ya, Prof. Dr. Nisa. Eh, Memang seperti Prof katakan tadi, eh, kanker serviks mungkin gampang kita mendiagnosa, terus sudah jelas di depan mata tadi begini mau diapakan, tinggal mengedukasi pasien. Tapi ini kita sekarang ditantang dengan kondisi kehamilan. Jadi eh, kankernya saja sudah membuat ibu itu stres, apalagi dia sekarang berhadapan dengan bayinya gitu. Jadi apakah penyakitnya mungkin untuk beliau mereka dia walaupun tidak banyak tapi katakanlah siap, tapi untuk kehamilannya ini yang sering sulit. Jadi saya Prof selama dari 2016 ini sudah dapat tiga, memang jarang Prof, tapi tiga ini eh, meskipun stadium lanjut itu yang berhasil cuma satu, yang satu lagi itu hilang, nggak kontrol karena itu tadi dengan ketakutannya itu kankernya menakutkan, kehamilannya lagi. Yang kedua itu seperti itu juga, ya, sampai akhirnya terjadi preeklamsi, eklamsi maksud saya, apakah ini metastasis atau eklamsi, determinasi bayinya prematur, kemudian ibunya nggak kontrol gitu. Yang ketiga ini yang berhasil, stadium 2B sudah 2 tahun. Jadi seperti itu. Selalu terhadap kehamilan itu nanti kalau kita tawarkan eh, terminasi, semuanya nggak mau dari tiga-tiga itu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi nanti saya berbagi tugas dengan Dokter Indiarto ini tentang, saya mulai dengan diagnosisnya dulu. Ini sumber saya, Prof, ada 3 sumber dari 2 jurnal dan 1 textbook. Slide berikutnya. Pertama introduksi dulu, jadi pendahuluannya bahwa minggu lalu kita sudah membahas tentang prakanker atau CIN, si prakanker serviks dengan kehamilan. Mungkin banyak yang miss atau saya lihat perbedaannya sedikit masih bisa menunda sesudah persalinan. Tapi kalau sudah kanker, uh, apalagi yang kebanyakan stadium lanjut, kita sudah harus memutuskan. Nah, di sini dilemanya. Nah, untuk kanker serviks ini dikatakan insidennya itu 0,8 sampai 1,5 kasus per 10.000. Berarti kalau tadi 3 udah berhadapan dengan 30.000 persalinan. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan seluruh kanker serviks yang kita hadapi sehari-hari, itu memang kecil, Bro. Jadi hanya sekitar 1-3% yang kanker serviks itu terjadi pasien kita itu yang hamil.
Setengahnya itu sebelum persalinan sedang kehamilan, tapi sebagian lagi setengahnya itu diketahui sesudah persalinan. Ternyata persalinan yang sebelumnya itu sudah menderita kanker serviks. Kebanyakan ini mungkin di luar ya Prof ya, bahwasanya kebanyakan itu dia stadium dini karena mungkin di luar itu dia rutin prenatal screeningnya itu kanker serviks. Kita kan kemarin seperti minggu lalu masih belum memfokuskan untuk men-screening kita itu sampai ke ibu hamil. Jadi mungkin uh, disinilah letak strategisnya dari sejak kita yang di poliklinik memeriksa kehamilan untuk tidak melupakan pasien-pasien yang hamil dengan keluhan-keluhan terutama misalnya perdarahan, keputihan, jangan-jangan kalau itu cepat kita deteksi, kalaupun itu kanker serviks, dia stadium dini. Stadium dini itu masih banyak lagi uh, pilihannya, terutama bagi ibu-ibu tadi yang ingin persalinannya, kehamilannya dipertahankan. Berikutnya yang lain-lain, ya, karena data yang terbatas dari textbook ini bahwasanya kita banyak mengadopsi perjalanan klinis penyakit, prognosis, bahkan stadiumnya itu sama dengan wanita hamil dan yang tidak hamil. Kalaupun ada data kita itu hanya dari beberapa penelitian ataupun dari observasional kita beberapa seperti kasus yang kita miliki. Mohon slide berikutnya. Jadi ini saya katakan tadi kadang-kadang kita berhadapan dengan uh, masalah medisnya juga, terus masalah etiknya juga, terutama apalagi psikososialnya yaitu uh, apabila pilihannya itu harus mengakhiri kehamilan. Nah terapinya pun uh, akhirnya kita individualize itu tergantung seperti semua penyakit ya. Kalau kanker kehamilannya gimana, terus apakah kehamilan ke kankernya gimana? Nah kita berhadapan dengan tentunya kankernya stadium berapa, terus hamilnya usia atau trimester berapa. Nah, ini yang mau dicocok-cocok kali ini mungkin banyak sekali individualisnya harus kita uh, diskusikan. Nah, kemudian apakah wanita itu ingin melanjutkan kehamilan atau tidak, dan nanti setelah persalinan pun untuk terapi definitif misalnya, apakah dia masih menginginkan fertilitasnya atau tidak. Dan selama persalinan itu, kadang-kadang kita banyak uh, bermodifikasi dikatakan. Jadi rencana begini tiba-tiba pendarahan berubah gitu. Seperti kasus saya tadi, tiba-tiba dia eklamsi berubah dalam dalam terapi kemoterapi neoadjuvannya. Atau apakah mungkin terapi ini misalnya ditunda misalnya trimester 1 ke trimester 2 atau dari ini trimester berikutnya atau sampai antaran atau sampai persalinan. Mohon slide berikutnya. Berikutnya kita masuk temuan klinis pasien kita bahwasanya kalau untuk pap smear untuk pasien-pasien yang hamil itu tidak ada penelitian khusus karena secara umum sebenarnya tidak berbeda dengan pasien-pasien yang tidak hamil. Mungkin nanti kalau kita melanjutkannya ke kolposkopi. Nah, pada pasien-pasien obstetrik itu 5-8% juga sama dengan non pregnant wanita yang tidak hamil, adanya kelainan-kelainan dari sitologi yang bermakna itu kecil gitu. Jadi tidak terlalu spesifik antara hamil dengan tidak hamil. Slide berikutnya. Berikutnya kita beralih ke gejala dan tanda. Jadi pasien-pasien kita itu kembali stadium berapa, terus ditambah dengan lesinya kecil atau besar. Nah, rata-rata pasien kita kalau stadium dini ditemui itu tidak ada gejala, sama juga yang hamil juga begitu. Nah, di luar negeri mungkin mereka karena rutin screeningnya banyak ditemui stadium 1A. Bahkan 1B pun sebagian tidak bergejala. Tapi kalau sudah bergejala, paling-paling yang tadi ini karena pendarahan hamil atau biasa juga ya hamil itu dengan kemungkinan. Dan gejala berikutnya kalau sudah lanjut sama juga. Jadi banyak kanker serviks itu keluhannya itu adalah bukan kankernya tapi uh, komplikasinya seperti nyeri pinggang ya, nyeri apa pelvis, nyeri seperti saraf terjepit sampai ke kaki, anemia dan sesak napas ini kalau sudah metastasis paru. Slide berikutnya.
Ya, dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat kalau kita inspekulo, ya kalau tadi ada keluhan di inspeksi bahkan di periksa dalam, uh, itu adanya massa. Tapi kadang-kadang kalau dia masih dini, kadang-kadang ini uh, di dirancukan atau salah tafsirkan apakah ini adanya perubahan-perubahan kehamilan itu yang menyebabkan ini ektropion, jadi pengaruh hormonal endoserviknya lebih nyata. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan ini perubahan-perubahan normal karena kehamilan. Udema stromal serviks, bahkan kalau kehamilan-kehamilan lanjut mungkin ini sudah ada pematangan serviks, gitu, padahal ada kankernya. Juga ada eh, perubahan-perubahan di DC2 yang sampai ke endoservix yang kita mengira-ngira. Jadi sebaliknya ini yang normal atau ini yang kanker. Yang normal reaksi DC2 kita kira ini kanker. Yang kanker ternyata ini sebenarnya yang normal. Slide berikutnya. Untuk diagnostik seperti semua penyakit kanker itu berdasarkan histopatologi, yaitu dari biopsi. Nah, macam-macam nih, ini akan kita bahas sebelum masuk ke manajemen. Slide berikutnya. Nah, ini stadium Vigo 2018 pun kita pakai pada ibu hamil dan tidak hamil. Slide berikutnya. Jadi kalau wanita-wanita itu ada keluhan, kita misalnya melakukan pap smear dengan pemeriksaan sitologi. Kalau orang-orang yang normal, kita ingin, oh ini bukan kanker atau ini bukan lesi prakanker. Tapi kadang-kadang kalau pada orang hamil tadi, kita memutuskan kalau sudah curiga harus dibiopsi. Nah ini gimana? Ternyata biopsi itu aman ya terhadap ibu hamil. Jadi kalau memang sudah dicurigai adanya massa yang dicurigai keganasan serviks, kita diarahkan biopsi. Nah, sejak yang di hamil atau poliobstetri nanti kebanyakan dari tiga pasien saya itu begitu curiga langsung kirim. Padahal kan seharusnya bisa dibiopsi dulu, begitu kanker baru dirujuk ke onkologi untuk tidak lanjut staging seterusnya. Kemudian bisa juga dikatakan kita melakukan rujukan kalau kita yakin dia ini kanker, tapi PA-nya biopsinya nggak sesuai. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dari memilih lesinya. Berikutnya. Nah, kalau citologinya abnormal, jadi kita disarankan misalnya mau melakukan eksisi, katakanlah mau dikonisasi. Kalau pada orang normal kita bisa melakukan itu, ya misalnya kita mencurigai massa langsung kita setelah biopsi atau melakukan konisasi. Tapi kalau pada orang hamil dikatakan bahwa kita harus dengan kolposkopi. Jadi jangan melakukan eksisi tanpa melakukan kolposkopi. Sebaliknya, yang berikutnya adalah kalau melakukan kuret di endoservix maupun di biopsi endometrium itu tidak dianjurkan. Jadi pada orang hamil kita terbatas sampai biopsi dengan kolposkopi, bisa kita eksisi tapi dengan tuntunan kolposkopi. Kalaupun ingin mengambil sampel dari kanalis cervicalis itu secara gentle bisa menggunakan sitobras. Jadi bukan dengan kuret atau biopsi endometrium. Slide berikutnya. Setelah sitologi kita lanjut ke kolposkopi. Jadi ini pun ternyata harus orang-orang yang expert untuk membedakan kolposkopi pada wanita tidak hamil dengan yang hamil. Itu tadi karena banyaknya perubahan-perubahan yang membingungkan kita, ini yang normal atau ini udah kanker. Yang kanker kita kira ini normal karena kehamilan. Dikatakan kalau sudah dicurigai CIN 23 malah disarankan ataupun kanker disarankan biopsi. Tapi kalau CIN 1 kita masih bisa menunda seperti yang ASOGI minggu lalu itu bisa kita lakukan sesudah bersalin, nanti kita ulangi yang CIN 1 ini untuk lebih lebih akuratnya.
tapi katanya tidak kurang dari 4 minggu setelah, jadi sebulan setelah melahirkan baru kita ulangi lagi pada kolposkopi yang cin 1. Nah, untuk yang cin 23 atau yang dicurigai uh, suatu kanker invasif, kita bisa mengobservasinya kolposkopi itu setiap 12 minggu sampai 24 minggu selama kehamilan itu kita ulangi, atau ya kalau perlu kita tunda juga nanti sesudah 4 minggu pasca persalinan. Jadi setiap trimester lah kalau yang cin 2 dan cin 3. Tapi kalau cin 1 masih bisa langsung ditunda sesudah persalinan. Slide berikutnya. Kemudian di kolposkopi yang mau dilihat pada zona transformasi itu kadang-kadang kalau terlalu dini kita periksa dikatakan itu tidak adekuat, tidak satisfactory. Jadi unsatisfactory itu disarankan kita mengulanginya 6 sampai 12 minggu. Mengapa? Karena setelah katakanlah 20 minggu atau 6 minggu atau 12 minggu dari trimester pertama itu terjadi migrasi daripada zona transformasi tadi dari endoservik ke ektoservik. Jadi lebih adekuat kalau kita melakukan kolposkopi. Berikutnya setelah kolposkopi kita ke biopsi. Jadi kalau biopsi tadi katanya tidak berbahaya, tidak meningkatkan risiko perdarahan yang masif. Jadi aman. Nah, kalau terjadi perdarahan, kita gunakan larutan Monsel atau penjahitan. Nah, karena larutan Monsel ini sudah sulit ditemukan, kita bisa menggunakan electrocauter dengan fulgurasi. Kemudian untuk kurate di endoservik tadi dikatakan ini berbahaya untuk kehamilan, terutama nanti kalau terjadi komplikasi misalnya keguguran. Slide berikutnya. Nah, sekarang hal-hal yang perlu kita ketahui antara kolposkopi dengan biopsi, pada serviks yang hamil dikatakan terjadi peningkatan vaskularisasi, sehingga kadang-kadang bukan kadang-kadang kita mengira ini cin gitu. Jadi rupanya terjadi reaksi daripada sel-sel metaplasia yang imatur itu berlebihan dengan asam asetat kita, sehingga dikira ini sebagai suatu cin, lesi displasia. Sebaliknya juga pada kehamilan kadang-kadang suatu kanker kita kira ini suatu reaksi DC2 yang biasa. Oleh karena itu kembali ya, ini diperlukan seorang kolposkopi yang jam terbangnya tinggi, jadi dia akan bisa familiar dengan ini karena kehamilan atau ini memang yang kankernya. Slide berikutnya. Kemudian konisasi, jadi hati-hati untuk konisasi pada orang yang hamil, karena dia akan berbentuk kerucut, harus ada sedikit katanya di sini modifikasi. Kalau pada orang yang tidak hamil, kita memang ingin mengeksklud ini kankernya invasif. Misalnya kita melakukan punch biopsi, hanya bisa tahu katakanlah ini kanker dan tipe sel. Tapi untuk mengetahui kedalaman invasi ataupun ini stadium 1A1, 1A2, bahkan 1B, kita perlu spesimen yang lebih banyak. Pada keadaan yang ibu yang tidak hamil, kita mungkin bisa dengan cepat memutuskan untuk melakukan konisasi. Tapi kalau selama kehamilan itu disarankan hanya apabila selama hamil itu kita akan merubah keputusan dalam persalinan tadi, timingnya di saat ini diapakan, diterminasi, dan terminasinya seperti apa. Misalnya 1A1 kan bisa persalinan per vaginam, tapi kalau sudah ada LVSI positif 1A2 atau 1B1 itu harus persalinannya per abdominal. Jadi seperti itu indikasi kita apabila akan merubah keputusan selama kehamilan. Dan apabila kalau kita tunda sampai persalinan atau postpartum, itu kehamilannya mungkin tidak berlangsung lanjut. Slide berikutnya. Nah,
Jika kita melakukan konisasi di pre prenatal prepartum itu dikatakan sebaiknya di trimester kedua, disarankan lagi 14 sampai 20 minggu karena uh, uh, dikatakan uh, jadi disarankan kehamilannya itu di trimester kedua, dan kalaupun nanti kita makin kehamilannya makin matur, itu jangan sampai kita belum sembuh lukanya dia sudah dekat persalinan. Jadi seperti kita mau kemoterapi juga ada waktu kita untuk recovery, misalnya efek samping kemoterapi dengan perkiraan persalinannya. Maka kalau dikonisasi itu ada waktu 4 minggu untuk penyembuhan konisasi tadi lukanya, supaya nanti kalau terjadi persalinan itu tidak akan menjadi perdarahan yang banyak atau lukanya malah meluas. Jadi meskipun dia disarankan tidak di trimester pertama, tapi jangan sampai di dekat-dekat perkiraan persalinannya. Jadi ada waktu 4 minggu. Berikutnya. Nah, secara teknis dikatakan untuk kondisasi itu pada orang hamil lebih gampang, lebih memungkinkan karena sambungan squamokolunernya, SSK-nya itu dia lebih protruksi, lebih keluar, lebih eversi, sehingga secara teknik lebih mudah dan aman. Nah, untuk itu ada modifikasi modifikasi sedikit, kalaupun bisa tidak seperti kerucut yang kon yang standar kita seperti koin. Jadi seperti loop biasa aja supaya tidak sampai dia kalau dia bentuk kerucut itu ke kanalis endoserviknya itu di samping untuk bisa perdarahan yang banyak, kemudian yang ditakutkan ya sampai ke mengganggu kehamilan misalnya ke ketuban, ke amnion, bahkan nanti komplikasi-komplikasi misalnya infeksi chorioamnionitis. Jadi kalaupun kita perlukan, dimungkinkan setelah kita melakukan konisasi kita lanjutkan dengan serklase. Jadi lebih aman gitu. Dengan modifikasi dari bentuk kon ke bentuk koin kalau perlu dilakukan dengan serklase. Lanjut. Nah, ini slide terakhir. Kemungkinan komplikasi itu antara komunikasi dan kehamilan itu adalah pendarahan, keguguran, ketuban pecah prematur, persalinan prematur, banyak infeksi. Kematian janin, maksudnya itu kecil, tapi ada laporan juga itu kemungkinan dari infeksi yang saya katakan tadi, chorioamnionitis. Saya kira demikian, Prof. Yang saya sampaikan, mungkin dilanjutkan oleh Dr. Indiarto. Ya, terima kasih Dokter Ari yang telah memaparkan tadi beberapa tindakan yang bisa kita lakukan dengan hati-hati tentunya pada kondisi masih hamil gitu ya. Jadi untuk diagnostik maupun mungkin ada penanganan yang ringan untuk kondisi kehamilan cervical cancer dalam kehamilan. Tentunya akan dilengkapi oleh Dokter Indiarto tentang manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Silakan Dokter Indiarto. Terima kasih Prof. Sahrul. Eh, Selamat sore Prof, Dokter, dan guru-guru semua. Saya izin menyampaikan sedikit manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Saya yakin ini cuman refreshing aja karena Prof sama dokter semua sudah lebih ahlinya. Izin untuk share screen, apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan Dokter Indiarto. Ya, terima Silakan. kasih. Saya menambahkan senior saya, Dokter Ari, mengenai manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Ini tadi sudah dikatakan kalau kanker serviks itu adalah dalam kehamilan itu nomor satu ya, Prof. Jadi kalau pengalaman saya di sini sih saya malah lebih banyak si ovarium ya. Mungkin karena Betul. mungkin karena itu Prof apa screeningnya jelek ya, Prof. Betul. Jadi Ya. sering sering meremehkan perdarahan saat hamil muda, apa trimester 2 atau trimester 3. Jadi kalau di teori dia paling tinggi saat serviks. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Aring ya. Mengenai penanganannya sih idealnya sih dia multidisiplin, ada berapa nih? 9 ya. Onkologi, ginekologi, neonatologi, fetal maternal, patologi, anestesi, onkologi radiasi, onkologi medis, dan psikoonkologi. Nah, ini untuk di daerah saya sendiri sih yang sekiranya kurang dari 150 kilo dari Jakarta aja belum ada nih. Jadi ya saya sendirian di sini, kemudian masih sekolah yang lainnya, Prof. Jadi idealnya sih dikirim ke center yang ekspor ke, tergantung dari keinginan pasien juga, karena di sini juga kadang-kadang
tidak mampu untuk ke Jakarta juga. Kemudian mengenai penataan lasaranya sih sangat luas karena dia eh, spektrumnya luas, tergantung dari keinginan pasien. Kita harus menghormati keinginan pasien, kemudian stadium dari tumor itu sendiri, kemudian usia kehamilan saat didiagnosis, kemudian eh, dengan tujuan sih untuk outputnya itu supaya kehamilannya itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. Oke, tadi udah. Kemudian menurut di saya itu ada 5 eh, faktor yang mempengaruhi terhadap sudah share, masih share screen nggak, Bro? Hilang ya? Ini. Ada 5 faktor yang mempengaruhi eh, penata laksananya dari Vigo staging, kemudian status node node ini penting, kemudian subtype dari histologi tumor, kemudian usia kehamilan saat diagnosis, kemudian keinginan pasien sendiri. Nah, kemudian ini tadi udah ya. Kemudian jangan lupa di sini ada pengaruh agama juga karena eh, selama saya di sini sih belum pernah ya, Prof. Saya lulus tahun 2021, saat ini belum pernah, tapi saat ini sih sudah pernah ada 2 kali kasus. Ini saat ini belum pernah ya, mungkin tadi karena screeningnya jelek tadi ya. Nah, jadi eh, sebenarnya sih pada stadium 1A1 sampai 1B1 pada histotype squamous cell itu yang diagnosis sebelum umur 20 minggu bisa dilakukan terapi sambil menunggu pematangan paru. Kemudian pada desain ini dia lebih memilih pendekatan surgical karena bisa untuk melakukan preservasi ovarium karena kita tahu kalau saat hamil itu juga masih produksi sehingga bisa dilakukan transfusi ovarium. Kemudian sehingga seksual fungsinya masih bisa bagus. Kemudian eh, mengu- menghindari terapi yang tertunda pada pasien. Tapi memang waktunya lama untuk melakukan histerektomi radikal pada kehamilan sekitar 4 jam pada usia kehamilan trimester 1. Kemudian kalau alterum dia lebih lama dengan perdarahan lebih banyak sekitar 1.700 ya. Kemudian ini ada statement kalau dilakukan radiasi itu akan menimbulkan fetal death pada 35 hari pada saat trimester pertama dan 45 hari saat trimester kedua. Sejak dimulainya radiasi. Ini kita ingat lagi di sini yang mengenai stadium CA cervix menurut Vigo 2018, stadium 1A ini ada invasi kurang dari 5 mili, 1A1 kurang dari 3 mili, 1A2 itu lebih dari 3 mili sampai dengan kurang dari 5 mili. Di sini tidak poinnya sampai 1B3 karena operatif bisa dilakukan 1B3 meskipun di Eropa sendiri sih sudah mulai ditinggalkan 1B3 karena invasi ke limfonodinya lebih sering ya. Ya ini tentunya dengan seiring dengan stadiumnya bertambah, fibrous levelnya akan berkurang. Yang menarik di sini pada kehamilan itu ternyata berbeda pada saat nggak hamil. Jadi karena keteraturan saat ANC itu sebenarnya menguntungkan karena ternyata 47% itu didiagnosis pada stadium 1B1. Artinya tadi di saat ukuran tumornya itu dia lebih dari 3 mili tapi kurang dari 2 senti ya, Bro. Jadi di sini 47% itu didiagnosis pada 1B1. Gitu. Jadi, beda dengan kalau tidak hamil dia lebih advance itu, ya, Prof. Dokter. Gitu. Nah, kemudian di sini harus diingat bahwa ketersediaan MRI untuk mendiagnosis secara Vigo tadi sih ambil di tempat saya aja belum ada. Jadi selalu memakai klinis ya, jadi CT scan juga ada tapi terbatas. Kemudian eh, ternyata pemeriksaan fisik kita pun meskipun sudah teliti ya, dan ini pun juga bukan periksa dalam karena untuk menegakkan staging klinis pada CA itu kan dengan rektovaginal tusis. Jadi untuk jawab SPOG sih perlu diingat kalau menegakkan diagnosis pada CA itu dengan rektovaginal tusis. Dan ternyata emang upstaging kalau misalnya dengan MRI. Jadi eh, kalau dari klinis kita 1B3 ternyata sudah 3C1 seperti itu. Jadi akan meningkatkan kemungkinan upstaging 31% pada stadium 1B1 menjadi stadium 2B. Oke. Ini kenyataannya kalau kita melakukan radikal hysterektomi pada stadium 1B itu ternyata ada metastasis KGB sekitar 17% pada pelvis. Kemudian kalau dilakukan pada stadium 2 dia ternyata para aortanya itu hampir 28% positif. Jadi sudah stadium 3C2.
Nah, ini kemudian keterbatasan terapi pembedahan pada CA cervix sudah kita ketahui bersama. Terbatas pada saat ini sih terbatas pada stadium 1B3. Selain itu dilakukan definitif secara kemoradiasi. Prinsipnya ini saya ambil dari Barry Hacker. Penata semua kanker pada kehamilan itu menunggu sampai saat termungkin, kecuali tidak diinginkan ya. Tapi secara agama sih ya kita sih percaya kalau semua kehamilan itu diinginkan. Sehingga memang agak rancu nih. Eh, Jika trimester pertama oke untuk mendelay, kemudian ditentukan pada trimester 2, tapi kalau tidak dilakukan terminasi. Kemudian ini pada stadium berapa aja, jadi dilakukan kemoterapi dan radiasi tergantung dari stadiumnya. Ini semua kanker, kemudian begitu juga semester 3, 2 dan 3 eh, sampai saat termungkin prinsipnya. Kemudian pada CA cervix ini dia sebenarnya sih kesempatan kita untuk screening lebih besar karena keteraturan dalam pemeriksaan ANC. Kemudian dikatakan kalau ternyata displasia cervix itu lebih dari 5% populasi, sehingga di Prancis saya baca itu dia sudah mewajibkan untuk melakukan screening pada kehamilan. Kemudian karena agak ada perubahan hormonal sehingga pap smear sitologi tidak dianjurkan karena biasanya selnya inflamasi. Kemudian kalau terlihat adanya lesi yang jelas dianjurkan dilakukan biopsi. Kemudian terjadi ada resiko pada paritas 4, kemudian dengan usia lebih muda 29 tahun itu dia didiagnosis. Kalau pada non pregnant dia lebih tua 35 tahun karena memang tadi keteraturan saat ANC mungkin lebih menguntungkan, jadi nanti kita bisa manfaatkan untuk screening. Kemudian ternyata memang sebagian besar karena abnormal vaginal bleeding. Jadi sering kita ramaikan misalnya ada perdarahan abortus imminent ataupun mungkin plasenta previa, ya mungkin sebaiknya kita lihat in speculo untuk melihat kondisi serviksnya. Kemudian dikatakan kalau mengenai screening HPV sih karena orang hamil itu cenderung lebih rentan terhadap HPV sehingga bisa dilakukan lebih non invasif invasif ya Prof. Mengenai screening HPV ini, sehingga nanti kalau ternyata HPV-nya positif baru dilakukan kolposkopi. Karena pada kolposkopi ini pada hamil dia berbeda karena adanya peningkatan sirkulasi estrogen sehingga ada hipertrofi dan fibromuskular hipertrofi dari stromanya. Kemudian eh, hati-hati karena emang risiko untuk perdarahan jika dilakukan biopsi pada saat kehamilan. Nah, ini menurut Berger sih seperti ini pembagiannya dari jika ada CA cervix invasif pada kehamilan kurang dari 24 minggu itu atau lebih ya. Jadi kalau kurang dari 24 minggu dilakukan eh, tumor board tadi 9 ahli tadi dan keinginan pasien terutama. Kalau ternyata dia menginginkan kehamilan, dia eh, tergantung stadiumnya. Kalau stadium 1B sampai 2A eh, dilakukan, kalau menginginkan kehamilan dia dilakukan eh, ini apa radiasi kemoterapi. Ini sorry ini kalau pada invasif cervix itu dia kalau masih jauh, masih kurang dari 24 minggu dan tidak menginginkan kehamilan, tentunya tergantung stadiumnya. Kalau dia stadium yang masih operable dilakukan radikal hysterektomi dan limfadenektomi dengan fetus in situ. Kemudian jika tidak layak untuk operasi dilakukan eksternal benoradiasi. Kemudian kalau ternyata fetusnya sudah fetal death, kemudian baru dilakukan kuretase dan diteruskan dengan terapi adjuvan. Kalau sekiranya kehamilannya itu lebih dari 24 minggu, eh, tentunya sama apakah menginginkan diteruskan atau enggak, dan melihat tumornya ini karena kalau tumor kurang dari 2 cm dia bisa dilakukan limfadenektomi dan konisasi. Kemudian kalau misalnya tumornya lebih lebih dari 2 cm dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Ini menurut Badak Hacker. Tadi nanti ada lagi ini stadium 1A. Mungkin untuk sejawat SBOG mesti ada tempatnya stadium 1A1 melakukan konisasi. Tentunya harus jelas ya karena tadi satu A1 itu mikroskopis sekali, jadi eh, satu A1 kurang dari 3 milimeter, jadi hampir secara mikroskopis ya, jadi cuma 14% tadi ya. Jadi cuman ini untuk opsi sih bisa optimal dilakukan saat 14 sampai 22 minggu. Ini bisa sebagai terapeutik sehingga nanti harapannya jika marginya negatif akan bisa melahirkan secara spontan.
Nah, prosedurnya sih memang cenderung berdarah, jadi sekitar 14% dia berdarah yang lebih dari 400 ml tentunya mengganggu kehamilan juga ya. Eh, eh, Kemudian jika kehamilan itu jika ada perdarahan pada biopsi itu 3-6%-nya akan ada risiko kematian, jadi harus dilakukan informed consent pada ibunya. Untuk opsinya dilakukan penjahitan 6 titik eh, pada sekitar serviks ya, jadi di antara fornix dengan serviks itu close to the vaginal reflection itu maksudnya di sekitar fornix ya. 2 menit lagi ya, dokter. Oh iya, bro. Sebaiknya dilakukan biopsi koin, jadi tidak berdarahan. Jadi pada penelitian dia tidak ada efeknya, sehingga setelah itu dilakukan seriklase sehingga akan bisa bertahan sampai 34 minggu pada penelitian itu. Jadi seperti ini tata laksananya dilakukan eh, penjahitan pada jam 10 sampai sama jam 2 untuk mengurangi perdarahan, kemudian dilakukan jahitan dulu, tusukan dulu, kemudian dilakukan konbiopsi, baru kemudian dilakukan eh, sirotcar pada serviks disimpul pada fornix anterior. Kemudian jika stadium 1B1 dengan artinya tumor kurang dari 2 cm sih, manajemennya dengan PLND. Kemudian jika hasilnya negatif tentunya stadiumnya masih sama sehingga dilakukan simple trachalektomi. Tapi kalau ternyata hasilnya positif, jadi stadiumnya udah 3C1 sehingga dilakukan terapi kemoradiasi. Terapi kemo pada kehamilan dengan stadium ini sih sebaiknya dilakukan sebelum usia kehamilan 35 minggu karena untuk menjaga supaya depresi sumsum tulang bayinya pulih saat dilahirkan. Cepat aja. Kemudian kalau untuk mengenai delay terapinya ini sih bisa dikatakan sih aman jika dilakukan dengan maksimal sampai dengan maksimal 16 minggu sehingga tidak ini kalau berlama-lama untuk delay dia akan meningkatkan death on disease. Nah, seperti itu, Bro. Kemudian ini banyak. Jika stadiumnya itu lebih 1B2 atau lebih dari 2 cm, secara teori dia ada kemungkinan untuk metastasis ke kelenjar getah bening sehingga akan lebih dilakukan kemoradiasi atau kemoterapi. Ini harus diingat kalau pemberian kemoterapi itu sebaiknya setelah umur kehamilan 13 minggu setelah organogenesis. Ada penelitian bahwa agen kemo itu ditransfer melalui plasenta, air ketuban, kemudian tali pusar dan air susu ibu. Kemudian ya di sini dikatakan kalau kemoterapi itu harus dilakukan pada trimester 2 dan 3 supaya menghindari jika dilakukan pada trimester 2 ke atas akan tidak ada anomali struktural tapi akan tetap meningkatkan kemungkinan prematur, kemudian fetal death dan intrauterine growth restriction. Kemudian tadi kemoterapi sebaiknya dilakukan sebelum umur kehamilan 35 minggu karena untuk memulihkan bone marrow bayinya supaya tidak tersupresi. Untuk menyusui sih di sini dikatakan tidak direkomendasikan. Ini sistematik review yang ada, ini lebih mudah dipahami. Jadi pada localized cervical cancer artinya sampai stadium 1B1 dan 1B2. 1B1 dia tetap untuk kehamilan yang masih kurang dari 22 minggu dia tetap dilakukan PLND. Jadi yang bisa dilakukan kondensasi cuma 1A1. Jadi selain itu sih tetap seperti definitif terapi pada kehamilan CSRI tanpa kehamilan. Jadi 1A2 itu dilakukan eh, trachalektomi dan PLND setelah laparoskopi harusnya. Kemudian kalau ini stadium 1B2 dia dengan ukuran tumor 2-4 cm kalau dia lebih dari 22 minggu langsung dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Kemudian kalau locally advance sampai dengan 4A dia semuanya dilakukan eh, untuk kurang dari 22 minggu langsung dilakukan terminasi. Tapi kalau lebih dari 22 minggu eh, terminasi atau ditunda sampai dengan melahirkan. Ya, ini mengenai kemoterapinya dia ternyata eh, banyak berhubungan dengan 10-20% malformasi. Kemudian sebaiknya sih setelah umur kehamilan 14 minggu. Untuk radiasi memang kontraindikasi karena
akan terjadi fetal death setelah 2 sampai 3 minggu dilakukan radiasi. Nah, ini dikatakan di sini menurut penelitian sistematik review tadi, eh, jika ditunda sampai 16 minggu masih excellent oncology outcome-nya, 95% survival rate dengan median follow up-nya 37 bulan ya. Pada diagnosis pada histologi yang eh, jarang seperti small cell atau neuroendocrine, dia lebih agresif sehingga dianjurkan untuk terminasi berapapun usia kehamilannya. Karena di sini dikatakan kematiannya eh, lebih cepat, dia apa jelek prognosisnya meskipun pada pada pasien yang non pregnancy. Ya, kesimpulannya di sini pada kehamilan kita harus melihat beberapa faktor, eh, tumor staging, kemudian mengetahui dengan pasti stadiumnya kalau bisa dengan MRI ya, karena tadi eh, kalaupun tidak ada MRI ya tadi satu A1 bisa kondensasi, satu A2 eh, PLND jika positif langsung dilakukan neoadjuvan kemoterapi, kalau misalnya negatif dilakukan trachelectomy. Kemudian eh, General care-nya di sini emang kemoterapi kemoterapi dilakukan setelah umur kehamilan 14 minggu. Kemudian obstetric care-nya harus mengevaluasi pertumbuhan bayi dan malformasi dan anemia di sini karena kemoterapi mensupresi sumsum tulang sehingga bayi anemia disarankan untuk USG Doppler dan middle cerebral artery, kemudian resiko untuk hidrops pada bayinya. Kemudian untuk eh, penetelasaan saat melahirkan, eh, tadi dikatakan eh, pemberian kemoterapi sebaiknya sih paling dekat sih 3 minggu sebelum melahirkan karena untuk eh, menormalkan kembali resiko perdarahan, darah pada ibunya, resiko perdarahan, kemudian supresi tulang tulang pada bayinya tadi. Kemudian setelah manajemen setelah melahirkan, eh, dikatakan di sini memang harus selalu di long term follow up pada bayinya karena eh, resiko efek samping dari kemoterapi. Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Maaf, Prof. Terburu-buru, Prof. Ya, terima kasih Iya, Dokter betul. Indiarto. Ya, tadi kita sama-sama telah mendengarkan uraian dari dua pakar tentang manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Tentunya ada beberapa informasi yang telah disampaikan tadi dan mungkin ada saya langsung saja karena waktu. Ini ada pertanyaan ya dari Dr. Indri Budiarti. Jika ada kejadian kanker serviks pada kehamilan, apa tidak sebaiknya menunggu sampai aterem, kemudian dilakukan SC elektif saja, tanpa melakukan tindakan apa-apa dulu pada serviksnya? Karena tindakan-tindakan terapi pada serviks dapat mempengaruhi perkembangan gestasinya, inkompetensi serviks atau perdarahan. Ya mungkin ada yang bisa yang jawab, dokter. Silakan bagaimana tentang tindakan-tindakan ini. Ya, saya jawab, Prof. Silakan dok Ya, ya. eh, terima kasih pertanyaannya, Dokter Indri. Eh, Seperti tadi kita sudah dengar paparan kami berdua bahwa keputusannya itu kan tergantung usia kehamilan dan stadiumnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan sampai aterem, ya tidak juga mungkin. Tapi paling tidak sudah maturasi, sudah viabel kalau dengan stadium lanjut gitu. Karena menunda terapinya kan juga berbahaya untuk ibunya. Jadi, di sinilah letaknya tadi Dokter Indiarto sudah jelas bahwa ada stadium sekian dan ada usia kehamilan ibu. Jadi kalau misalnya ini sudah 38 minggu ketahuannya ya mungkin eh, tidak lama lagi dia bersalin atau bahkan sudah ateram langsung diterminasi. Saya kira itu aja, Prof. Izin Prof. Sahrul masih mute, Prof. Oh ya, maaf. Yang kedua, pertanyaan kedua ini, apakah harus banget segera dilakukan radikal hysterektomi pada saat SC? Bukannya risiko perdarahannya jadi lebih besar? Apa tidak sebaiknya tunggu sampai lewat masa nifasnya saja? Ya, ini masih berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi saya kira ya. Gimana? Apakah kita harus HT radikal in situ janinnya atau kita menunggu saja
setelah SC gitu? Ini pertanyaannya kira-kira. Enggak, tadi. Dokter Henry mau jawab ya? Jawab. Silakan. Ya, Eh, Sekali lagi tadi ada 5 faktor tadi. Jadi ya, tipe histologi selnya kalau dia neuroendokrin tadi dianjurkan sih segera dilahirkan ya, meskipun kita tahu semua anak itu kan pasti bernilai. Jadi tidak ada yang orang tua yang tidak pengen punya anak ya. Jadi ada kita sebagai dokter cuma mengarahkan saja, keputusan tetap ada pasien. Jadi ada 5 stadiumnya. Kalau stadiumnya sudah advance sih sebaiknya sih dilakukan terminasi. Kalau untuk tata laksananya sih seperti seasrik pada tidak kehamilan. Cuman kalau eh, untuk tadi kan sesar sama radikal, jadi kan dia sudah aterm ya, Bro. Jadi menurut saya sih segera dilakukan karena akan mengurangi kemungkinan metastasis eh, jauh. Kemudian kan pada sesar itu kan berarti bayinya sudah viable. Jadi dianjurkan untuk dilakukan eh, terapi sesuai dengan stadiumnya. Kalau kalau dia 1A1 ya mungkin bukan radikal hysterektomi tapi bisa dilakukan kolonisasi setelah sesar. Tapi kalau misalnya dia sudah stadium 1A2 ke atas, nah itu about 1A1 kemudian sudah cukup itu tidak menilai cukup anak sih. Jadi kalau 1A1 dia extravasial hysterektomi, tapi kalau 1A2 ke atas sampai dengan 1B3 dilakukan radikal hysterektomi, Bro. Demikian, Bro. ya, ya, ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan berikut ya. Jika kita mau lakukan biopsi saat hamil karena curiga kanker, apakah ada ukuran minimal yang diminta dari sejawat ahli PA? Nah ini, ya, saya kira eh, ukuran minimal saya kira nggak ada ya. Artinya se kalau memang tidak terlalu kecil, tapi jangan juga terlalu luas lah begitu mungkin ya, sehingga bisa Betul, mengganggu Bro. serviks gitu ya. Saya kira itu. Tadi pertanyaannya Dokter Indri, maksudnya eh, kalau misalnya kehamilannya ya katakanlah kanker serviksnya 1B2, kita tentu ada radikal histerektomi ya mungkin ya. Tapi janinnya masih in situ di dalam. Apakah kita harus radikal histerektomi dengan janin yang ada di dalam? Gitu mungkin pertanyaan yang sebelumnya. Lanjut, Bro. Kalau Ya, di di diagnosis sebelum umur kehamilan 22 minggu bisa dilakukan neoadjuvan dulu, Bro. Jadi dilakukan kemoterapi. Kemoterapi tentunya sih dengan sekali lagi diagnosis itu sangat penting karena kalau imaging tadi bisa upstaging deh, Prof. Jadi kalau benar-benar dia stadium 1B2 sih sebenarnya sih masih ada waktu untuk neoadjuvan kemoterapi. Pemberiannya sih sebelum diusahakan per 3 minggu dengan paclitaxel ya kalau saya baca itu. Dia maksimal sih umur kehamilan sampai dengan umur kehamilan 35 minggu untuk menghindari kejadian bone marrow supresi pada bayinya. Kemudian harus diingat efek samping dari anemia jika efek samping dari kemoterapi itu dia kalau dia dilakukan sedini mungkin di sini dikatakan sampai paling cepat sih 14 minggu mulai dilakukan kemoterapi bisa terjadi anemia sehingga bisa resiko hidro pada bayinya, pertumbuhan bayi terhambat, kemudian eh, ada kemungkinan meninggal. Untuk kelainan struktural sih tidak ada, dia dilakukan kemo setelah umur kehamilan 14 minggu, Bro. ya. Dokter Ya, Ari mungkin ada Bro. pendapat? Baik, terima kasih Prof. Ya, Jadi tadi pertanyaannya apakah misalnya dia di seksi sesarnya, dia langsung ya, histerektomi radikal gitu kan Prof? Itu ya. bisa dua-duanya Prof. Jadi bisa dalam satu kali operasi atau pada kesempatan lain bisa kalau memang kita udah putuskan. Tapi tadi seperti kata Dr. Diarto, kita masih bisa meyakini progresivitasnya tidak tidak cepat gitu. Jadi setelah kita lakukan sesi sesarian bisa 4 minggu atau bahkan 6 minggu itu kita operasi lagi untuk yang radikal hysterektominya gitu Bang. Seperti gitu ya. Ya, ya. Oke, oke. Baik. Dokter Hairun Nisa masih ada waktu? Sayangnya sudah habis, Ya, Prof. ya, ya. Saya kira sudah habis waktunya Oke. ya. Para dokter sekalian, Dokter Ari, Dokter Indiarto, saya kira cukup menarik paparan yang telah disampaikan tadi. Tentunya hal ini kita harapkan bahwa memberikan pengetahuan, memberikan informasi yang penting bagi sejawat-sejawat kita, mungkin dokter-dokter umum, SPOG umum kita di daerah dalam menghadapi kasus-kasus demikian. Karena kita memang harus hati-hati karena dalam kehamilan kita biasanya fokus pada kehamilan itu, padahal sebenarnya kita juga harus sekali-sekali mengintip masuk ke dalam ya
terutama kalau misalnya memang ada keluhan ya, atau sebelum hamil mungkin sudah ada keluhan. Dan penanganan kanker serviks dalam kehamilan ini kita memberikan kemoterapi ataupun terapi yang lain, tindakan yang lain, tentu harus inform consent yang penting mungkin. Inform consent kepada pasien dan keluarganya mengenai efek samping, misalnya pemberian kemoterapi dengan kehamilan yang ada di dalamnya. Tentunya ini ada efek samping yang mungkin terjadi dan itu semua informasi tersebut harus kita sampaikan sebaik-baiknya kepada pasien dan keluarganya terutama. Sehingga ya bisa kita menangani pasien-pasien kanker serviks dalam kehamilan ini dengan baik ya, baik ibunya maupun janinnya yang mungkin masih diharapkan. Saya kira itu sebagai kesimpulan sementara atau kesimpulan sedikit saja dari hasil pemaparan tadi ya tentang manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Terima kasih sekali lagi kepada dua pembicara kita, Dr. Ari, Dr. Indiarto, dan juga Dr. Hoirinisa sebagai MC pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri Ask Hogi pagi ini dan saya serahkan kembali kepada Hoirinisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Sahrul. Ya, tadi sudah cukup banyak ya kita pelajari dan mendapatkan input mengenai bagaimana manajemen kanker serviks dalam kehamilan. Tadi juga sudah dirangkum oleh Prof. Sahrul Rauf. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan juga moderator. Terima kasih Prof. Sahrul, Dr. Indri, terima kasih, Dr. Ari, terima kasih. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan bisa mengakomodasi mungkin pertanyaan yang belum sempat tersampaikan ya. Baik, tidak terasa 1 jam kita berdiskusi. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan banyak manfaat dan jangan lupa untuk para peserta mengecek secara berkala akun pelataran setnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, Hogi akan jadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada simposium dan workshop dengan total 170 SKP Kemenkes dan hingga saat ini alhamdulillah sudah tercatat 900 lebih peserta dari seluruh negara. Dan tetap jangan khawatir karena slot registrasi masih kami buka sampai menjelang acara nanti. Jadi info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan seri Ashogi sore ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube Ashogi, begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashogi. Kami izin undur diri. Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Prof. wabarakatuh. Terima kasih. Dokter. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.